Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini, rumput tetangga lebih hijau. Nah ini Masya Allah, tadi kita masih ada pertanyaan yang gantung nih sama guru-guru kita nih. Nah tapi kita bicara masalah tentang manusia ini masih dikasih hawa nafsu sama Allah, ini adalah fitrahnya ya. Semua manusia pasti dikasih hawa nafsu sama Allah, beda sama malaikat. Nah makanya kadang kita tuh kalau ngeliat orang lain yang hidupnya lebih enak tuh, rezekinya lancar gitu ya. Kadang-kadang tuh suka mikir iri sendiri itu bagaimana caranya bisa jadi kayak mereka gitu. Nah bagaimana nih cara mengatasinya dan bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak mudah iri dan tergoda dengan rezeki orang lain. Ini mohon penjelasannya dari guru kita kembali Habib Muhammad bin Syahab nih. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang hawa nafsu ini makhluk. Seperti di dalam kitab Al-Hikayat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Syam, Ustaz Maulana ketika menciptakan hawa nafsu ini, ketika menciptakan nafas hawa nafsu, kan iri termasuk daripada godaan hawa nafsu. Ketika kita iri suka, maka syaitan masuk ke situ, iblis. Maka hawa nafsu ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta?" Siapa engkau? Maka hawa nafsu balas tanya, "Siapa pula kau ini?" Oh, berani dia, hawa nafsu ini dinanya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu riwayat itu dilemparkan di dalam lautan lapar. Alfusana selama 1000 tahun. Jadi hawa nafsu itu disiksa sama Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Dinamanya lautan lapar. Nah, maka hawa nafsu ini dititipkan di dalam tubuh-tubuh manusia agar kita bisa mengendalikan. Berkata seorang syekh, kita punya kakek, itu namanya Syihabuddin Al-Akbar. Itu beliau mengatakan, kuntu abdal hawa al-yawma malikuhu. Dulu aku mengikuti hawa nafsuku, tapi sekarang hawa nafsuku yang mengikuti aku. Jadi hebat dia, jadi dia bisa, maka disebutkan Syihabuddin, bintang agama, bukan promosi, bukan. Iya. Artinya dikatakan kuntu abdal hawa al-yawma malikuhu. Jadi kuntu artinya dulu aku pernah mengikuti hawa nafsuku, sekarang aku hawa bisa nafsunya. menguasai hawa nafsuku. Iya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali, itu bagaimana sih caranya orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, sifat, iri, dengki, muhlikat, semuanya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati ini